Oke, di video sebelumnya kita udah belajar 2D shape ya, yang bisa diimplement jadi siluet ya, ngambil bentuk gitu ya, bentuk dua dimensinya. Habis itu kita juga belajar 3D form ya, yaitu benda yang punya volume ya. Habis itu juga cara ngeditnya ya, yaitu dengan dimodifikasi kayak gini atau digabung-gabungin atau dua-duanya kayak gitu, diubah sama digabungin kayak gitu. Nah, terus untuk memberikan dia sense of 3D, kita bisa menggunakan teknik cross contour kayak gini, yaitu dibikin dia punya form gitu. Nah, di sini kita akan praktikin semua itu, semua konsep yang di part 1 itu, kayak gitu. Tapi dengan difficulty yang berbeda-beda ya, kayak gitu. Nah, di awal-awal kita gambar, mungkin gara-gara, kalau gue pribadi sih gara-gara suka komik, suka game, suka anime gitu kan ya, suka konten-konten gambar lah ya, gitu. Nah, terus hal pertama yang gua dan kebanyakan orang baru gambar praktekin adalah langsung bikin human gitu. Padahal human itu adalah objek tersulit ya gitu untuk di ini, karena di sini butuh understanding anatomi, understanding proporsi, gestur. Wah, sangat-sangat kompleks ya ininya ya gitu. Nah, tapi sialnya ya semua orang selalu mulai dari difficulty tertinggi ini gitu ya. Nah, makanya, walau udah belajar gambar human lama, kok masih nggak bagus-bagus ya? Ya karena ini learning curve itu panjang sekali human tuh ya, gitu. Jadi rekomendasi kebanyakan yang gue temui ya, gue ikut kelas atau gue lihat kelas seni gimana, mereka kan belajar dari yang mudah dulu ke yang sulit gitu ya, kayak main game lah ya. Mulai dari masa langsung dari raja terakhirnya gitu kan, atau booster terkuatnya gitu kan. Kita mulai dari yang level 1, level 2, level 3 bertahap gitu ya. Nah, yang paling mudah adalah random sama simple shape. Tapi ya ini boring banget sih ya gitu. Kita kan mau gambarnya karakter. Tapi ngapain kita gambar Ditto dari Pokemon gitu kan. Gambar slime gitu kan. Ya kayak gitu. Nah, kita akan mulai dari difficulty terendah ini dulu ya. Random sama simple. Nanti kita bertahap masuk ke yang anorganik, benda mati ya gitu. Kayak meja, kursi, mug gitu kan. Habis itu kita ke organic object itu kayak tanaman gitu ya, buah gitu, sayur gitu, daun, pohon gitu ya, benda-benda hidup tapi yang ya hidup tapi bukan animals ya gitu, bukan manusia, bukan binatang gitu. Nah, habis itu baru ke binatang, binatang apapun. Nah, binatang nih udah memakai prinsip anatomi juga ya, sekalipun binatang kan variannya banyak ya gitu. Dan apalagi yang mammals, even reptiles juga ya gitu. Itu juga ada anatominya lah. Semua tuh ada cara kerjanya ininya lah ya. Ininya. Nah, itu in the advanced level itu harus dipelajari secara geek ya gitu. Misalnya mau bikin furry atau suka bikin naga ya. Lu harus pelajari cara reptil bekerja gitu ya untuk bikin itu believable gitu. Nah, dan yang terakhir human gitu. Human kita nggak akan bahas di basic form mungkin ya. Kalaupun iya itu juga sebatas kayak mannequin aja ya. Nggak sampai otot, nggak sampai tulang gitu ya. Sebatas nge-simplify semuanya ya. Kayak gitu. Nah, di tahap random sama simple ini, kita langsung masuk aja ya. Kita bakal bikin tuh kayak gini. Nah, untuk pertama, coba kita bikin random shape dari scribble kita gini. Random. Nah, nah untuk mainin line weight, yang terluar itu lebih tebal dari yang dalam gitu. Jadi yang di dalam kita akan kurangin setengahnya ya. Pixel ininya, atau mungkin sampai 6 deh ya, lebih dari setengahnya kayak gitu. Nah, kita bayangkan ini sebagai objek 3 dimensi, padahal ini kan cuma garis asal aja kan, yang gue bikinnya juga nggak tahu apa ya gitu. Nah, kita bikin ini punya ilusi 3 dimensi dengan bantuan cross contour kayak gini ya. Mikirnya itu potong tengahnya, potong tengahnya, potong tengahnya gitu. Nah, cross contour yang berbeda akan memberikan ilusi
form yang berbeda juga ya. Nah, ini adalah salah satu latihan berpikir 3D yang cukup gampang ya, gitu. Karena shape-nya ngasal, literally ngasal ini shape-nya gitu. Tapi cross contour-nya mikir ya, kita ngebedah di mana nih kira-kira bentuk tiga dimensinya. Nah, kayak gini. Nah, nah nggak jelas banget kan? Gue juga nggak jelas nih gambar apa. Tapi ajaib kan dengan dikasih cross contour gini aja, kita udah bisa bayangkan dia punya bentuk dua dimensi. Padahal ini kan kayak coret-coretan random aja kan tuh, ya. Tapi kita nggak tahu apa nih. Nah, setelah ini udah terlalu gampang ya, gitu. Ya gampang lah, begini mah ya, gitu. Kita coba bikin dia lebih punya bentuk gitu ya. Dari imajinasi boleh, tapi kalau untuk belajar sih gue nggak saranin dari imajinasi ya. Cari aja referensinya. Misalnya gue mau referensinya, nah coba ya, cangkang kerang. Tapi di tahap ini gue nggak mikirin detail apa serat-serat dan lekuk-lekuk detail atau pattern gini. Skip itu semua ya, gitu. Kita bayangkan foto ini sebagai objek tiga dimensi di kepala kita ya gitu. Ya, ya kita tahu kerang tuh gimana. Entah lo pernah megang di dunia nyata atau enggak, ya mungkin yang kayak gini spesifik enggak lah ya gitu. Tapi kita makan kerang gitu kan, cangkangnya pernah lah, rasanya, teksturnya, kasar-kasarnya kita kita tahu lah referensinya lah gitu. Pas makan seafood gitu misalnya. Nah, nah, tapi di sini kita berpikirnya itu nge-simplify form ya gitu. Jadi yang gua tangkap pertama adalah shape-nya dulu. Shape-nya artinya gue lihat sekeliling ininya dulu nih. Sekeliling ininya dulu nih. Nih, ininya dulu kelilingnya. Ya, keliling ininya dulu nih. Nah, nah kayak gitu. Untuk awal boleh aja tracing ya untuk starternya. Tapi eh, pelan-pelan tinggalin tracing itu karena tracing tuh kegampangan gitu ya. Kayak gitu. Nah, karena tracing kegampangan, belajarnya tuh jadi agak nggak banyak ya gitu. Nah, jadi yang gue bayangkan pertama adalah kita punya form bola di sini. Bola yang agak lonjong di sini. Terus goalsnya adalah bukan sama-samaan ya, tapi bisa membedah apa yang jadi referensi kita dan bisa menuju tujuan kita ya, yaitu gambar yang kita mau gitu ya. Nah, habis itu ada satu form lagi, cones di sini. Nah, ya. Nah, di sini. Habis itu dia akan ada ngebentuk di sini terbuka gitu. Terus ditambah sini lagi. Jadi kita belajar mensimplify semuanya dulu. Kenapa sih harus disimplify? Karena gambar yang ribet kan ribet ya gitu. Nah, ketika disederhanakan, dia jadi manageable gitu. Dan kemampuan menyederhanakan inilah yang akan ngebantu kita menggambar apa yang kita butuhkan. Gitu. Nah, setelah kita kan udah dapat nih starternya. Nah, kalau ini gue di pensil ya, gue bahkan pakai pensil yang tipis, apa yang ngebrasnya tuh tipis gitu ya. Jadi nanti baru timpa ininya. Nah, karena ini digital ya, ya gue tinggal timpa aja ya, dua kali di sini layer keduanya ya, kayak gitu. Nah, ini gue ambil starternya. Gue tuh lebih suka gambar ada aja dulu walaupun jelek daripada sekali tarik langsung bagus gitu ya. Karena dapat tuntutan harus bagus tuh bikin gambarnya jadi takut gitu. Jadi gua tugasnya adalah bikin gambar ada dulu, nanti baru dibenerin gitu. Nah, ya. Nah, terus kita bedah nih formnya. Nah, kita masukin. Nah, terus
Nah, lu kalau mau coba nggak harus pakai kerang ya. Pakai objek yang gampang, apapun itu, yang gampang ya. Objek-objek gitu. Kayak batu, batu juga gampang loh ya. Gitu. Kita mulai dari yang level 1 dulu gitu. Sekalipun memang kayaknya bosan ya, karena kita mau gambar orang kok malah kita gambar kerang gitu. Tapi ini untuk mempraktekkan konsep konsep berpikirnya dulu gitu dengan subjek yang mudah gitu. Nah, habis itu kita cek proporsinya, keseimbangan semuanya dengan flip kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau lu prakteknya di kertas kan nggak bisa nih di liquify gini gitu. Nah, di liquify gini gitu. Ya sebenarnya dihapus bikin lagi aja sih. Atau enggak nanti di detail lebihnya ya timpa aja gitu. Ya. Kalau bikin begini di kertas pun bisa juga kok gua. Kayak gitu. Ya. Terus kita cari keseimbangannya lagi. Nah, habis itu kita sekali lagi kita bikin yang lebih detail. Tapi di sini goalsnya tuh bukan detail ya, gitu. Bukan untuk detail, tapi untuk ngebedah form. Jadi instead of gua ngasih detail lebih banyak, kayaknya tuh lebih gini aja deh. Gue turunin brushnya, jadi mungkin 8 ya. Nah, gue tambah objek ininya lagi. Nah, sekarang gue bedah ini jadi cross contour ya. Nah, nggak susah kan? Coba kayak gini di orang yang meninggal. Kalau baru gambar ya. Jadi kita bertahap aja. Hmm. Nah, habis itu kita bedah lagi. Nah, ini kalau mirip bagus ya. Nggak mirip pun juga nggak apa-apa ya gitu. Karena kita gambar tuh bukan buat mirip kok ya gitu. Tapi buat mencapai apa yang kita mau gambar kan gitu. Sekalipun kalau mirip ya oh, kita mencapai goal kita ya. Yaitu ngeri-draw kan gitu. Tapi kalau gua gambar, latihan tuh biasa tujuannya adalah gue punya bahan, gue ngerti ngolahnya gimana gitu. Nah kayak gini. Ya. Nah, nanti mau lebih detail lagi kayak lekuk-lekuknya lebih ini lagi. Gas, silakan gitu. Nah, atau nanti desainnya mau diganti nih gitu. Misalnya ini kerang, nanti dia ada torni-torninya. Itu ada jadi fantasi gitu kan. Jadi gini-gini apa? Ada torni-torninya gini. Bebas gitu ya. Nah, ini contoh yang simple tapi masih ini gitu. Kalau mau yang simple tapi masih seru mungkin ini kan mungkin nggak seru ya. Karena ngapain kita gambar kerang gitu kan. Nah, simple tapi seru itu gue rekomen Pokemon ya. Pokemon tuh banyak simple form, tapi jangan Pokemon yang susah juga ya. Pikachu tuh udah susah gitu ya. Ini konteks yang baru belajar gambar ya, gitu. Pikachu tuh udah susah gitu. Karena dia udah apa? Pikachu kan tikus ya, gitu. Base-nya kan gitu.
Nah, misal nih si apa Jigglypuff. Jigglypuff kan gampang nih. Cuma bulat dikasih tangan simpel, kaki simpel sama tapi coba deh gambar Jigglypuff gampang kayaknya tetap susah juga gitu ya. Nah, Jigglypuff. Kita start dari lingkarannya. Dari lingkarannya susah ya. Gitu. Nah, gimana cara bikin lingkaran bener? Ya latihan sih sebenarnya ya. Nggak ada cara lain ya. Hmm. Kalau gue butuh lingkaran bener ya pakai ini sih sebenarnya. Tapi ini kan konteksnya jangan lah. Ini terlalu curang lah kayak gitu. Bukan, tapi boleh ya, boleh ya, boleh. Nah, terus kita ambil formnya gitu. Nah, habis itu kita bikin rambutnya. Nah, Jigglypuff. Nah, habis itu ada ininya, ada ininya. Nah, terus kita nggak bikin dia jadi Jigglypuff, tapi bikin dia jadi eh, basic formnya gitu ya. Basic formnya, basic formnya dan cross contour gitu. Nah, salah satu yang kalau mau objeknya seru ya, itu Pokemon. Pokemon tuh banyak banyak shape gampangnya ya. Gitu. Banyak shape gampangnya, tapi masih seru karena dia karakter kan. Gitu. Nah, habis itu kita bedah ininya, formnya. Ah, ini kakinya gede sebelah nih. Nah, cari Pokemon, tapi nggak semua Pokemon ya. Cari yang gampang, yang mendekati basic form, bukan yang mendekati hewan. Kayak Pikachu tuh udah sebenarnya udah mendekati hewan gitu ya. Jadi susah, bikin Pikachu tuh susah. Hmm. Terus kita bedah formnya jadi, nah cross contour tuh gini ya, nggak bukan bukan garis ngasal ya. Kita cari tengahnya, cari tengahnya, cari tengahnya gitu. Jadi ini kan bola nih, tengahnya sini gitu. Nanti kita cari lagi tengahnya sini. Jadi nggak ngasal kayak gini ya. No, nggak kayak gini tuh ya. Nggak suka-suka lo gitu. Nah, kalau suka-suka kayak gitu nanti nggak bentuk ilusi 3D-nya gitu. Jadi misalnya ini jarak nih. Nah, jarak satu sama lain kurang lebih sama lah ya, sekalipun mungkin nggak presisi juga ya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi bukan ini yang pendek, nanti ada yang panjang gitu. Jangan kayak gitu ya. Nah, nah. Dikira-kira semuanya itu sama formnya. Apa? Jarak jarak satu sama lainnya. Nah, kayak gini. Ya, ini yang masih shape-shape sederhana lagi ya. Misalnya, nah, tapi udah bisa kan? Pokoknya yang 3D-nya kan ya. Tuh. Jadi tujuannya bukan detail, tapi ngederanain semuanya gitu. Misalnya yang gampang lagi tuh kayak apa ini? Bone Sweet. Ini manggis jadi Pokemon. Kocak bener. Nah, ini gampang nih. Tuh ya.
kita capture form awalnya dulu gitu. Form awalnya, habis itu crop, crop. Nah, ini nanti kalau ya pokoknya tetap latihan objek dunia nyata juga ya dari foto ya gitu. Nah, enggak, ini jadi gambar ya. Nanti kita bikin cross contournya. Ya kurang lebih begitulah ya. Nah, menyederhanakan segala jenis bentuk itu adalah prinsip paling dasar menggambar ya kayak gitu. Nah, Pokemon yang susah tuh kayak apa ya? Kayak Mewtwo, Mewtwo susah. Tuh, terus Charizard udah susah tuh ya. Jadi Pokemon tapi yang shape-nya tuh yang simpel-simpel dulu aja gitu ya. Hmm, ya. Nah, kayak gitu. Oke, itu untuk shape, simple shape kayak gitu. Simple shape dikasih cross contour. Oke, segitu dulu untuk part 2 basic form ya. Next kita akan terus bergulir praktekin-praktekin sampai ya sampai human ya gitu. Tapi humannya juga basic form aja, bukan sampai detail. Oke. Ya, gua harap penjelasan gua bisa terdeliver dengan baik ya. Dan mudah-mudahan dapat ya konsepnya gitu. Oke, sampai jumpa di part berikutnya, part 3. Terima kasih sudah nonton. Ya, bye.